Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Oke. Ya, ternyata laptop saya tidak mampu, jadi tadi saya gunakan langsung bersamaan dengan YouTube, streaming YouTube live. Sangat lambat sekali dan gagal mempresentasikan PowerPoint. Jadi, oke, saya lanjutkan. Web SKPI gitu ya. Sebenarnya SKPI itu bukan hal yang baru, tetapi di Stimata ya ini sudah lama sebenarnya diterapkan, hanya saja belum bisa maksimal. Nah, sekarang akan saya sampaikan apa itu SKPI. Begitu pula Stimata Point gitu ya. Nah, Stimata Point ini itu juga sudah sejak tahun di sosialisasikan, tetapi juga masih belum berjalan dengan baik. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan terkait dengan web SKPI yang berhubungan dengan Stimata Point itu sendiri, gitu ya. Oke. Nah, apa itu SKPI, gitu ya? Jadi sekarang ketika mahasiswa itu lulus, itu tidak hanya memperoleh ijazah dan transkrip akademik, tetapi ada satu dokumen tambahan lagi yang bernama dengan SKPI. Nah, SKPI itu singkatan dari Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Kalau di luar negeri itu terkenal dengan istilah diploma suplemen, gitu ya. Nah, SKPI itu sendiri adalah dokumen yang menerangkan tentang pencapaian akademik, gitu ya. Pencapaian akademik dan capaian pembelajaran serta kualifikasi lulusan pendidikan tinggi. Gitu ya. Nah, selain itu SKPI juga sebagai rekam jejak mahasiswa ketika menjalani perkuliahan dan menjadi dokumen pendukung semua prestasi dan sertifikasi yang dicantumkan di kurikulum vitae. Nah, jadi memang SKPI itu sebagai surat keterangan pendamping ijazah itu harus berisi selengkap-lengkapnya. Nah, apa dasar hukum menerbitkan SKPI, gitu ya? Jadi dasar hukum dari menerbitkan SKPI itu ada dua. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, di mana ada beberapa pasal yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk memberikan keahlian kompetensi kepada mahasiswanya. Gitu. Nah, yang berikutnya itu adalah Permendikbud atau Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi pendidikan tinggi. Nah, di Permendikbud ini disebutkan dengan jelas bahwa perguruan tinggi harus menerbitkan SKPI sebagai surat keterangan pendamping ijazah, gitu. Walaupun memang kewajiban ini masih belum merata, dalam artian masih belum diwajibkan secara menyeluruh ke seluruh Indonesia, tetapi sejak tahun 2014 itu sudah didengung-dengungkan, sudah diwacanakan bahwa harus ada yang namanya SKPI, gitu. Nah, di Stimata sendiri memang sudah mengeluarkan SKPI ini, tetapi memang isinya tidak maksimal. Mengapa tidak maksimal? Karena isi SKPI itu sendiri selain berisi dari keterangan akademik, juga berisi dari keterangan apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, data-data yang rekam jejak mahasiswa yang non-akademik itu yang tidak dimiliki oleh Prodi. Sedangkan yang rekam jejak akademik itu dimiliki oleh
prodi oleh kampus punya sehingga bisa diisi. Tetapi yang non akademik itu yang prodi atau kampus tingmata yang tidak punya sehingga isinya tidak maksimal. Nah, sebenarnya apa sih isi SKPI itu sendiri? Nah, untuk isi SKPI sendiri itu ada isi yang wajib yang sudah ditentukan berdasarkan undang-undang dan juga ada isi tambahan gitu ya. Nah, gitu. Nah, isi wajibnya apa? Yang pertama logo perguruan tinggi, ada nomor SK pendirian perguruan tinggi. Kalau ada nama program studi lulusan, ada nama lengkap pemilik SKPI, ada tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI, ada nomor pokok mahasiswa, ada tanggal masuk dan lulus mahasiswa, ada nomor seri ijazah, ada gelar, ada data pendidikan, ada data program pendidikan. Nah, untuk data-data yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya sudah terwakili di ijazah atau di transkrip. Nah, lalu untuk kalau memang sudah ada di ijazah dan transkrip, untuk apa ada SKPI? Nah, di sini ada yang berbeda di SKPI gitu ya. Perbedaan ini yang perlu kita lengkapi. Apa itu? Yang pertama adalah capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini itu ditaruh di SKPI. Transkrip ataupun ijazah itu tidak ada. Yang berikutnya adalah level kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Itu juga hanya ada di SKPI. Yang berikutnya adalah persyaratan penerimaan, bahasa pengantar kuliah, sistem dan penilaian, lama studi, jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan, dan berikutnya adalah skema tentang sistem pendidikan. Nah, tetapi kalau hanya isinya seperti ini sebenarnya agak-agak kurang mendukung kalau SKPI hanya berisi seperti ini. Makanya perlu ada isi tambahan sebagai dukungan bahwa sebenarnya kalian itu mampunya apa, kalian itu bisanya apa, rekam jejak kalian selama jadi mahasiswa itu seperti apa. Nah, di situ ada tambahan isi SKPI, gitu ya. Tambahan SKPI itu apa saja? Nah, gitu ya. Yang pertama adalah sertifikasi dan pelatihan. Jadi kalian pernah ikut sertifikasi apa saja, pernah ikut pelatihan apa saja, itu nanti datanya dimasukkan ke dalam SKPI. Yang kedua, keaktifan organisasi, baik internal ataupun eksternal. Internal seperti BEM atau UKM, eksternal mungkin Karang Taruna atau organisasi-organisasi yang lainnya, gitu ya. Nah, itu keaktifan. Yang berikutnya adalah prestasi. Prestasi ini bisa berupa prestasi dalam mengikuti perlombaan, baik tingkat daerah itu ya kota gitu ya, provinsi, nasional ataupun internasional. Nah, kemarin kan sudah ada beberapa dari kalian itu yang menjuarai lomba. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam SKPI. Yang berikutnya adalah penelitian, baik mandiri ataupun tim dengan dosen. Penelitian ini mungkin juga bisa memasukkan data judul skripsinya. Pengabdian. Nah, pengabdian ini yang belum ada. Nah, nanti ke depannya pengabdian ini akan dari prodi akan dibuatkan kegiatannya, gitu ya. Yang terakhir adalah karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu adalah menjadi pembicara dalam seminar-seminar ataupun membuat sebuah artikel untuk diterbitkan ke dalam jurnal. Nah, mengapa kok SKPI itu berisi data-data sertifikasi, organisasi, prestasi, penelitian, pengabdian, dan karya ilmiah? Harapannya adalah ini data yang menunjang kalian bahwa kalian punya kemampuan apa saja, bahwa kalian punya keaktifan apa saja, punya prestasi apa saja. Nah, harapannya dengan informasi yang ada di SKPI, nanti para penerima kerja bisa mempertimbangkan apa yang sudah kalian kerjakan, mempertimbangkan apa yang sudah kalian miliki, gitu. Hanya dengan berdasarkan SKPI. Mengapa kok perlunya SKPI tidak hanya ijazah dan transkrip? Karena kalau ijazah hanya berisi bahwa kalian itu lulus dengan gelar sarjana komputer, gitu kan. Transkrip itu hanya berisi nilai-nilai akademik, mata kuliah apa saja dan nilainya apa saja. Tetapi kalian harus punya keahlian apa gitu ya.
kalian punya keahlian apa, pinternya apa, terus kalian aktif organisasi apa, punya prestasi apa, itu taruh di mana? Ya tidak ada di transkrip ataupun ijazah, tapi adanya di SKPI gitu kan. Mengapa ini diperlukan? Untuk pertimbangan para penerima kerja untuk menerima kalian sebagai pekerja gitu kan. Bisa jadi mereka mungkin ada yang butuhnya IPK. Oh, misalkan ada beberapa calon pekerja IPK-nya sama, tapi kalian punya kelebihan di sertifikasi, punya kelebihan di organisasi, gitu ya, atau yang lainnya, itu menjadi pertimbangan bagi penerima kerja. Nah, makanya itu perlu adanya SKPI. Nah, kondisi yang terjadi di Prodi beberapa semester terakhir, isi tambahan SKPI inilah yang kosong gitu ya. Jadi kami tidak punya data, kampus ataupun prodi tidak punya data, kalian punya sertifikasi apa, kalian punya pelatihan apa, kalian aktif organisasi apa. Terus punya karya ilmiah apa dan sebagainya, itu yang belum punya. Gitu ya. Makanya kami ingin kalian itu mengisi data ini, gitu kan. Nah, di mana mengisinya, gitu ya. Nah, mengisinya itu kami sediakan. Jadi, mulai semester ini kami sediakan web khusus untuk mengisi data SKPI, gitu ya. Nah, web SKPI ini itu nanti berbasis stimata poin, begitu ya. Jadi mulai semester 1, saudara-saudara bisa mengisi dokumen SKPI, gitu ya. Dan nanti dari dokumen yang kalian ajukan itu akan mendapatkan poin, gitu ya. Nah, oke. Nanti akan saya demokan untuk web SKPI-nya, gitu ya. Nah, web SKPI itu apa? Web SKPI itu adalah media pengumpulan data atau rekam jejak non-akademik dari mahasiswa stimata, mulai dari semester 1 sampai dia lulus nanti, gitu kan. Nah, web SKPI ini juga menggabungkan dengan stimata poin. Maksudnya apa? Jadi di stimata poin, di stimata itu ada kegiatan yang namanya stimata poin, ada program yang namanya stimata poin. Nah, stimata poin ini dari apa yang sudah kalian lakukan, apa yang sudah kalian kerjakan, itu akan diberikan poin, gitu ya. Poinnya apa saja, nanti akan ada di webnya. Contoh misalkan, kalian menang lomba tingkat lokal atau tingkat daerah, nah, juara 1 nanti akan dapat sekian poin. Kalau juara 3 akan dapat poin. Nah, poin-poin ini akan diakumulasi, sehingga nanti pada rentang waktu tertentu kalian bisa menukar poin ini dengan reward yang kami sediakan, gitu kan. Nah, gitu ya. Selain itu, web SKPI ini juga menerapkan gamifikasi. Maksudnya apa gamifikasi ini? Nanti ada namanya task, gitu ya. Misalkan bulan ini tolong upload sertifikat keahlian. Nah, nanti akan memperoleh poin. Kemudian dari poin-poin yang didapat itu ada yang namanya level. Selain level juga ada yang namanya peringkat. Semakin banyak level, semakin banyak poin, maka levelnya akan semakin besar, makin tinggi. Kemudian selain level itu juga ada peringkat. Jadi setiap kategori itu nanti akan ada peringkatnya. Misalkan dalam kategori sertifikasi keahlian, yang peringkat 1 itu siapa, peringkat 2 siapa, peringkat 3 siapa. Bisa jadi, nah di kategori yang berbeda, misalkan kategori prestasi lomba, itu siapa yang di peringkat 1, 2, 3. Bisa jadi nanti ada mahasiswa yang dia itu peringkat 1 di keahlian, di sertifikasi keahlian, tetapi di prestasi lomba dia tidak masuk ke peringkat. Ada juga mungkin dia peringkat 1 di keaktifan organisasi, dan seterusnya. Nah, saat ini kategori untuk peringkat ada 10. Oke. Nah, apa saja kategori SKPI itu? Yang pertama adalah prestasi lomba. Yang kedua, keaktifan organisasi. Yang ketiga, sertifikat keahlian. Yang keempat, kerja praktek atau magang. Gitu ya. Yang kelima, karya ilmiah.
yang keenam konten digital, yang ketujuh mahasiswa, yang delapan pengajaran, yang kesembilan pengabdian, yang ke-10 penelitian. Nanti akan ada tambahan kategori terkait dengan kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nanti akan ada tambahan kategori, gitu ya. Nah, tadi di awal itu sudah saya terangkan bahwa di web SKPI itu ada yang namanya tax, gitu ya. Nah, tax-taxnya ini nanti itu berdasarkan kategori, gitu ya. Nah, kalian tinggal menyesuaikan tax yang sudah ada. Oke. Yang berikutnya adalah reward, gitu ya. Nah, reward ini akan bersifat dinamis, gitu ya. Sementara ini, gitu ya, reward yang akan kami berikan itu yang pertama adalah penghapusan cekal UAS, gitu ya. Nah, berapa poin yang dibutuhkan untuk menghapus cekal UAS nanti ada. Misalkan kalian punya poin 1000 gitu ya, tapi nggak pernah masuk satu mata kuliah, nah bisa jadi tetap bisa ikut UAS kalau punya poin gitu ya. Nah, misalkan seperti itu. Yang kedua adalah rewardnya menaikkan nilai mata kuliah yang lulus gitu ya, yang lulus. Jadi kalau kalian misalkan ikut mata kuliah agama Islam dapat nilai C gitu ya, nah bisa kalian tingkatkan nilai mata kuliah ini dengan menukar poin gitu ya. Berapa poin yang dibutuhkan nanti ada, gitu ya. Ada di web. Yang berikutnya adalah ini mengakui mata kuliah tertentu beserta nilainya sesuai kompetensi. Ini berhubungan dengan kampus Merdeka Belajar, gitu ya. Jadi nanti kalau kalian misalkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kompetensi tertentu selama beberapa bulan, itu bisa ditukar dengan satu mata kuliah atau dua mata kuliah, ya bergantung besarnya poin. Atau kalau kalian misalkan kuliah di kampus mana gitu ya, nah itu bisa diakui. Nanti ada taksnya. Yang berikutnya adalah tukar poin dengan souvenir Stimata. Nah yang terakhir adalah selama masa uji coba gitu ya, sampai Desember 2020, poin Anda bisa ditukar dengan pulsa. Nah pulsanya berapa nanti ada di web, tunggu saja. Nah jadi selama bulan September ini, saya harapkan saudara-saudara sekalian itu mengisi web SKPI sesuai dengan yang kalian miliki, gitu ya. Nanti pada periode berikutnya itu akan ada periode tukar poinnya. Jadi September kalian itu mengisi, nanti bulan berikutnya baru bisa tukar, begitu. Oke. Sebelum saya demokan webnya, apakah ada pertanyaan? Silakan. Bisa lewat chat atau lewat suara. Tanya, Pak. Silakan tanya. Itu periode masukannya itu mulai masuk Stimata kan, Pak? Nggak mulai tahun ini kan? Ya, mulai masuk Stimata. Yang lama-lama kalian punya bisa diupload. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, kalau seandainya itu sertifikatnya kayak sertifikat lomba-lomba itu dari tahun 2016, 2015 itu masih bisa diakui apa enggak? Tanya. Selama menjadi mahasiswa. Iya, jadi masih, tapi saya kan mahasiswa pindahan tuh Pak. Nah, dari sertifikat-sertifikat kayak pelatihan segala macam hal itu tuh dari kampus lama Pak, itu gimana? Bisa diakuin enggak? Nah, itu. Nah, sementara diajukan dulu saja, gitu ya, diajukan dulu saja. Nah, jadi diajukan diupload dulu di SKPI. Kalau misalkan, gitu ya, nanti ternyata ada aturan khusus, gitu ya, dari pusat yang menerangkan bahwa ini harus selama menjadi mahasiswa kampus tertentu gitu ya. Jadi selama menjadi mahasiswa Stimata, maka di SKPI ketika kalian lulus di SKPI-nya itu akan saya hapus. Tetapi di web SKPI-nya itu tetap tercatat, tetap dapat poin. Jadi sekarang itu intinya selama kalian jadi mahasiswa silakan diupload dokumennya.
dapat kemudian akan kami verifikasi. Kalau verifikasinya itu lulus, kalian akan dapat poin. Nah, poin-poin yang didapat itu bisa kalian gunakan. Jika nanti ternyata ada peraturan bahwa dokumen SKP itu harus dokumen yang berisi kegiatan kalian menjadi mahasiswa Stimata gitu ya. Maka di dokumen itu akan kami hapus, tetapi poin Anda kan sudah punya poin gitu kan, sudah dapat poin seperti itu. Jadi nggak masalah gitu ya. Sementara upload saja. Pokoknya intinya kalian sama mahasiswa. Oke, Pak. Ada lagi mau bertanya? Sama-sama. Ada lagi? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Sepertinya mahasiswa Stimata itu semuanya cerdas-cerdas ya. Yang bertanya hanya sedikit. Alhamdulillah gitu ya. Saya nggak pusing jawab gitu. Kalau tidak ada yang bertanya, akan saya demokan webnya gitu ya. Oke, baik. Untuk mengakses web SKPI, kalian bisa menggunakan alamat skpi.stimata.ac.id. Nah, sebentar. Oke. Nah, kalian masuk, nanti akan muncul langsung halaman login. Loginnya ini menggunakan username NIM Anda. Nah, contohnya ini adalah NIM saya. Gitu ya. Passwordnya adalah PIN Anda. Gitu ya. Kalau ada masalah dengan password, silakan hubungi saya melalui WA, kemudian klik login. Oke, baik. Nah, di halaman dashboard Anda masing-masing, gitu ya, itu ada beberapa rangkuman, gitu ya. Berapa dokumen SKP yang kalian ajukan hari ini, berapa pengajuan selama bulan ini, tahun ini berapa, dan tahun lalu berapa. Itu ada statistiknya, gitu ya. Selain itu, di bawah ini ada grafiknya, gitu ya. Cuma grafik ini belum saya perbaiki, gitu ya, karena di sini kategorinya masih baru 4 kategori saja, gitu ya. Seharusnya ada 10. Nanti akan saya perbaiki. Di sebelah kiri ini ada profil Anda, gitu ya. Ada nama Anda, ada levelnya, kemudian saya level 0, belum punya poin apa-apa, dan ada jumlah poinnya, begitu ya. Nah, di bagian bawah ini ada peringkat setiap kategori. Misalkan kategori prestasi lomba, gitu ya. Berapa yang telah diajukan, kemudian berapa poin yang telah didapat. Selanjutnya peringkat ke berapa. Nah, ini semuanya dinamis, gitu ya. Ada 10 kategori. Ketika misalkan kampus mau menambahkan satu kategori, misalkan kategori siapa yang paling sering beli di kantin, misalkan gitu ya. Nah, itu nanti otomatis muncul kotaknya, gitu ya. Nah, seperti ini.
Nah, setiap kategori akan ada peringkatnya, sehingga kalian bisa melihat saya ada di peringkat keberapa dari sekian mahasiswa yang mengajukan, gitu ya. Bisa jadi misalkan ketika prestasi lomba yang ngajukan hanya 1, gitu ya. Ya udah, kalian otomatis peringkat 1. Tetapi ketika misalkan yang mengajukan ada 100, nah kalian bisa melihat kalian ada di posisi peringkat ke berapa. Nah, ini adalah dashboard-nya. Kemudian kita klik pengumuman, menu pengumuman, kita klik task yang aktif, gitu ya. Nah, di task ini nanti akan ada beberapa task atau beberapa tugas, gitu ya. Nah, contohnya di sini baru ada 2. Kebetulan saya baru ngisi 2. Yang pertama, sertifikat keahlian nasional. Yang kedua, sertifikat keahlian internasional. Poin yang didapat, kalau yang nasional 20, kalau yang internasional 30. Ada batas akhir. Jadi di sini tertulis batas akhirnya adalah 30 September, gitu ya. Nah, setelah 30 September, maka task ini akan nonaktif, akan hilang dari dashboard Anda, gitu ya. Nah, oke. Nah, saya klik yang nasional, klik view. Nah, gitu ya. Ini ada keterangannya. Oke, saya skip saja. Kemudian level, gitu ya. Menu level, ini adalah informasi level yang disediakan, gitu ya. Dari level 0 itu batas poinnya 1 sampai level 15, batas poinnya 6.750. Ini memang baru saya sediakan 15 level, gitu ya. Tapi saya optimis mahasiswa Stimata bisa lebih dari 10.000 poin. Amin. Gitu ya. Nah, di mana mahasiswa Stimata untuk mengupload dokumennya itu ada di menu transaksi, yaitu input SKPI. Gitu ya. Nah, di sini input SKPI, kalian klik tombol tambah input SKPI. Kemudian nama taksnya apa? Kalian pilih, misalkan saya pilih sertifikat keahlian internasional, gitu ya. Nama kegiatannya apa? Misalkan saya tulis sertifikasi database Oracle Academy. Nah, misalkan begini. Lembaga yang mengeluarkan siapa? Misalkan Oracle Academy, gitu ya. Nah, selanjutnya dokumen unggah berkas. Kalian klik untuk mengunggah berkasnya, gitu ya. Misalkan saya upload sembarang saja. Wah, ini aja lah Pak Jum ini. Ya. Nah, kemudian simpan. Kemudian simpan dan kembali, gitu ya. Kita tunggu. Nah, ini. Nah, setelah diisi akan muncul listnya di sini. Nah, setelah kalian mengisi, nanti di dashboard admin itu akan muncul data kalian, gitu ya. Mereka akan mengecek benarkah yang namanya Samsul Arifin ini pernah ikut sertifikat Oracle Academy. Ini sertifikatnya asli atau tidak, itu akan dicek, gitu ya. Ketika misalkan kalian itu memasukkan lembaga yang abal-abal misalkan, gitu ya, atau lembaga yang kami tidak pernah dengar, itu kan kami cek, gitu kan. Seperti kemarin contohnya Hidayat Hukum, gitu ya, dapat sertifikat dari mana? Dari 01, gitu kan. Kan kedengarannya aneh, ya kapan kami cek, adakah sih, gitu ya, lembaga namanya 01? Oh, ternyata ada, gitu kan. Lembaga apa itu? Ternyata dia lembaganya adalah yang berhubungan dengan Talent Hub, gitu ya. Oh ya sudah, berarti kami akui. Ketika misalkan kami cek, gitu ya, oh ternyata nih lembaganya nggak pernah ada, gitu ya, searching di internet nggak ada dan sebagainya, gitu ya, maka akan kami tolak, gitu ya. Nah, pengajuan dokumen yang ditolak oleh admin itu akan muncul di pengembalian, gitu ya, akan muncul di sini. Nah, otomatis kalau dikembalikan maka poinnya tidak dapat, tetapi yang diverifikasi oleh admin itu kalian akan dapat poin, begitu. Nah, setelah dapat poin, maka di dashboard ini akan muncul poinnya, berapa poin,
dan seterusnya, gitu ya. Nah, tugas kalian adalah selama bulan September ini, kalau bisa awal-awal bulan September ini, kalian itu mengupload dokumen SKPI-nya sesuai dengan taks yang akan kami berikan, gitu ya. Jadi mungkin lusa atau minggu depan, gitu ya, itu taksnya akan sudah lengkap taksnya. Saya akan lengkapi minggu ini sehingga minggu depan kalian bisa mengisi sesuai dengan taksnya. Karena tadi hanya ada sertifikat saja, perlombaan, organisasi dan sebagainya itu masih belum saya buatkan taksnya, gitu. Yang belum ada di web ini adalah terkait dengan tukar poin, gitu ya. Nah, jadi ini masih belum ada, belum saya munculkan, gitu ya. Karena apa? Karena masih digodok, masih dirundingkan poin-poin yang bisa ditukar itu berapa saja. Kayak misalkan pulsa itu berapa, gitu ya. Wacananya sih 50 poin 100 itu dapat pulsa 50.000. Nah, itu wacananya, gitu ya. Misalkan, atau mungkin kalau mau menaikkan nilai itu butuh poin berapa, itu masih dirundingkan, gitu kan. Karena apa? Karena ini untuk ke depan, gitu ya. Untuk ke depan. Oke. Selanjutnya ada laporan, gitu ya. Laporan ini sementara memang menunya baru 4, nanti akan disesuaikan jumlahnya sesuai dengan kategori, gitu ya. Nah, misalkan sertifikat keahlian, gitu ya, nanti yang sudah diverifikasi itu akan muncul di sini, gitu ya. Dan selanjutnya adalah pengaturan. Pengaturan ini terkait dengan profil user yang Anda miliki, gitu ya. Nah, ini seperti ini, jadi ketahuan di passwordnya. Oke. Itu saja demo web SKPI-nya, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Cukup jelas, Pak. SKPI. Ya. Cukup jelas? Kalau cukup jelas, insya Allah semoga ini videonya, rekaman videonya berhasil. Jadi nanti akan saya upload. Jadi kalau ada yang belum jelas bisa dilihat di videonya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui WA. Rangkuman kegiatan hari ini juga akan saya share di grup WA. Silakan nanti kalau ada yang bingung, silakan tanyakan lagi. Pesan dari saya, harapan kalau bisa minggu ini dan minggu depan itu kalian sudah mengisi sebanyak-banyaknya, gitu ya. Sehingga minggu ketiga bulan September itu admin sudah bisa memberikan hasil dari dokumen yang kalian ajukan. Dan harapannya akhir bulan September kalian bisa memperoleh poin. Sehingga poin yang sudah kalian peroleh itu di bulan Oktober itu bisa kalian tukarkan, gitu ya. Satu hal yang perlu kalian ingat, poin yang sudah kalian tukarkan itu akan berkurang, gitu ya. Jadi tidak bisa dipakai berulang-ulang, gitu ya. Akan berkurang. Jadi kalau kalian dapat 100 poin, kemudian poin itu kalian tukarkan dengan pulsa misalkan, gitu ya. Tapi di akhir semester ini kalian punya nilai yang jelek, ya udah nggak bisa dipakai lagi untuk ditukar dengan nilai yang baik, tidak. Ya udah kadung dipakai buat pulsa. Jadi silakan kalian gunakan dengan baik poin yang kalian peroleh, gitu ya. Untuk reward poin nanti akan menyusul secara lebih lengkapnya. Nah, semoga banyak reward yang membuat kalian itu tertarik untuk maksimalkan SKPI ini, gitu ya. Ada yang bertanya? Masa berlaku poinnya itu selama kalian kuliah. Jadi nanti di sini yang hanya bisa mengisi itu yang aktif saja. Ketika kalian sudah tidak aktif, maka kalian tidak bisa mengisi SKPI ini.
tetapi memang masih ada masih ada kekurangan ya. Jadi saya ini kan NIM-nya sudah NIM Dewan Dahla, itu masih bisa, itu mungkin akan kami perbaiki. Tetapi secara aturan poin SKPI ini berlaku sampai kalian lulus, gitu ya. Jadi sebelum kalian lulus silakan kalau punya poin banyak silakan ditukar poinnya segera. Karena kalau sudah wisuda ya sudah tidak bisa ngapa-apa lagi, tidak bisa mengajukan lagi, gitu ya. Nah seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Oke. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya akhiri, gitu ya. Saya akhiri, terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua, mahasiswa-mahasiswi Stimata. Terima kasih atas meluangkan waktunya untuk hadir di sosialisasi SKPI dan Stimata Point. Harapannya dengan adanya web ini, Stimata Point bisa berjalan. Harapannya dengan web SKPI ini, kalian ketika lulus nanti itu bisa memperoleh dokumen SKPI yang isinya lengkap, gitu ya, tidak kosongan, gitu ya. Karena beberapa semester yang lalu ketika Prodi mengeluarkan dokumen SKPI itu isinya kosong, banyak kosongnya, gitu ya. Nah, begitu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kalian memperoleh prestasi yang maksimal, lulus tepat waktu, IPK-nya tinggi-tinggi, cum laude, gitu ya. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.